wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa wa intifa wa ifadah wa istifadah wal hasanat tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa ta'ala huda wa dalala ila al-khair bi wajhillahi wa madadihi wa thawabi wa qurbi. Allahumma inna nas'aluka faman nabiyyin ahibul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma atina bil ilm wa zayyina bil hilm wa atina bil taqwa wa jamina bil afiyah ya arhamar rahimin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi khutubihi bid-darain. Amin. Alhamdulillah. Pada pagi yang berbahagia ini kita masih bisa melaksanakan daripada kewajiban kita sebagai talib, sebagai pelajar. Yang mana apa kewajibannya? Pelajar kewajibannya adalah belajar. Betul? Kecuali kalau nanti kalian tingkatannya sudah naik ke derajat yang di atasnya, yaitu suami, mencari nafkah. Ya, kalau sekarang masih dalam keadaan pelajar, ya belajar. Karena ini memang kesempatan yang tidak akan datang untuk kedua kalinya atau ketiga kalinya. Kenapa? Sekarang kalian masih kosong, belum ada tanggungan, pikiran masih sendiri, masih happy. Masalah ya nggak sebegitu rumit, hutang ya nggak sebegitu banyak. Tapi nanti kalau sudah kayak umuran Ustaz ini, apalagi Ustaz Mustafa, untuk belajar itu bahasanya harus meluangkan waktu yang gimana ya bahasanya itu. Jadi nggak ada waktu banyak intinya sih. Karena memang sudah sibuk, sudah berkeluarga, sudah harus mencari nafkah. Yang dipikirkan nggak hanya dirinya tapi juga orang lain, yaitu siapa? Istrinya, anaknya, mertua, orang tua. Mumpung kalian masih umur segini ya, umur dini ya. Ya paling tua paling nandang ya umur 25 ya. Atau yang paling berapa nandang? 18. Oh ya Rizky ya 24 atasnya. Jus 24. Oh jus. Atau yang paling bawah mungkin Afif ya, Tantian ya. Ya umur 14 ya. Alhamdulillah, kemarin kita sudah bahas tentang semuanya tentang rukun-rukun daripada sholat. Kemudian untuk Ustaz bahas sedikit lagi tentang masalah ruku. Ruku sebagaimana yang Ustaz jelaskan kemarin. Jadi dia itu kayak membungkukkan punggung. Ayyan haniya hatta tanala rahatahu rukbataihi. Jadi minimalnya itu gerakannya adalah punggung ini dia agak ke bawah dan meletakkannya telapak tangan itu di atas lutut. Itu kalau dalam keadaan berdiri. Terus bagaimana kalau duduk? Ya kalau duduk sama saja. Kalau kalian sholat dalam keadaan duduk, misalkan ketika kalian sakit atau kalian berada dalam perjalanan ketika kalian melaksanakan sholat sunnah. Jadi mengikuti pergerakan pada
berdirinya. Kalau kalian sholatnya berdiri, ya keadaan rukuknya dengan berdiri, jangan dengan duduk. Kalau kalian sholatnya dengan duduk, maka rukuknya posisinya dengan duduk. Begitu juga dengan sujud. Sujud seperti halnya yang Ustaz terangkan kemarin, itu harus meletakkan semua beberapa anggota tubuh di atas tempat sujud ya. Ada berapa kemarin? Masih ingat? Ada 7. Yang pertama adalah jabaha, kening, halus sekali kening. Dahi. Ku kecup dahimu, kasar. Ku kecup kening halus. Besok kalian ya, satu saat ya. Sementara ini kalian ini aja tempat sujud aja ya. Kalau nggak tembok gitu ya, dibentur-benturkan. Kalau kalian sudah mentok, misalkan hafalannya sudah mentok, terus kalian punya banyak masalah, galau, apapun masalahnya lah. Masa bodoh juga gitu ya, masalah kalian gitu. Everyone have problem, and that not my business. Okay? Setiap orang itu pasti punya masalah. Cuman seharusnya itu profesional dong. Ustadz nih atau Ustadz Mustafa, kalau dibilang banyak masalah, tapi kalau waktunya ngajar. Nah, waktunya tasmi. Begitu juga dengan kalian dong, seharusnya profesional. Waktu setor, walau punya banyak masalah tetap setor, profesional kan, karena kalian pelajar kan, tinggal di sini. Ketika ada pelajaran taklim, ya ikut taklim, profesional. Gak ada orang yang nggak punya masalah. Ada nggak orang yang nggak punya masalah? Ada orang gila. Ya saking banyak masalahnya ya, akhirnya dia menjadi gila. Itu ya. Sampai mana? Oh ya, tempat sujud. Yang pertama adalah dahi. Yang kedua adalah telapak. Nah, bisa dengan hanya apa? Jari. Yang penting itu adalah bagian dari telapak tangan. Kemudian lutut, kemudian kaki ya. Telapak kaki. Kalau semuanya kan nggak mungkin, gimana kalian mau nempelkan? Ya jari. Dan ketika sujud, kalian tidak boleh sujud di atas sesuatu yang bergerak dengan si sholat atau si orang yang sholat di atas tempat sujudnya. Contoh misalkan Rizky atau Hambali, biasanya yang pakai rida, ya. Kalau misalkan Hambali dia sholat, dia memakai rida, memang sunnah. Tapi ketika sujud, si rida yang kalian tempelkan di badan kalian itu jangan sampai menutupi daripada dahi kalian. Karena apa? Karena sesuatu yang bergerak dengan atau yang menempel kepada tubuh daripada orang yang sholat tersebut itu akan menjadi batal. Rambut tidak apa-apa asalkan cuma sehelai, 2 helai. Kalau misalkan semuanya gini, kalau kamu yakin dahi kamu tidak menempel di tempat sujud, ya sudah. Ada kayak berusaha lu. Ya itu kan nempel, masih nempel kan, walaupun sedikit. Kurang goyangan, kurang pergerakan. Ya, misalkan Ardi itu, nah, panjang, dimin hu. Coba. Nah, ketika rambutnya panjang, ya kalau misalkan masih ada sisa dan dia yakin bagian keningnya itu dia nempel di tempat sujud, ya sah. Yang nggak sah adalah yang tidak menempelkan jidatnya itu di atas tempat sujud atau peci. Sekarang ada peci besar tuh misalnya, sampai nutupin sampai sini. Itu tidak sah. Yang namanya sujud, ya harus sujud. Misalkan kalian sholatnya dengan duduk, sujudnya gimana Sat? Ya sujud sebagaimana dia, bukan dengan merungkuk gini, enggak. Nah,
di situ ada beberapa pendapat daripada ulama, kecuali kalau misalkan dalam keadaan yang tidak memungkinkan. Kan kalian sholat di kereta misalnya atau di pesawat, kalian kan nggak mungkin sujud di tempat duduk, bisa nggak? Nggak bisa, pasti akan kejedot dengan kursi yang ada di depan. Atau misalkan kalian di jalan, kalian sujud situ, samping kalian ada penumpang perempuan pakai rok. Waduh. Nah, Langsung salam. kalau orang salah paham, seperti yang saya ceritakan kemarin, dalam situasi tersebut maka diperbolehkan. Jadi dia ruku sebagaimana dia sebisanya gitu. Toh juga itu bukan sholat fardu, akan tetapi sholat sunnah. Atau ketika sholat fardu dia mengganti dengan sholat hurmatul waktu. Dia mungkin bagi Adrian, bagi Dahlan, Ihsan mungkin nggak ikut yang kemarin ya, jadinya ketinggalan gitu. Ya nanti bisa review ya, lihat video itu ya. Jadi ruku, sujud itu mengikuti daripada gerakan ketika dia, misalkan dia sholatnya berdiri ya, ruku sujudnya sujud apa rukunya mengikuti berdiri. Begitu juga dengan ketika dia sholatnya duduk ya, rukunya dengan, misalkan kalian sholat duduk, pengen ruku dengan gaya berdiri gini, tidak ya. Takutnya apa? Sebenarnya sih boleh-boleh saja, akan tetapi takutnya nanti ada 3 kali gerakan yang berturut-turut, itu nanti bisa membatalkan sholat. Kalau sampai kalian melakukan pergerakan lebih dari 3 kali secara berturut. Dan juga kenapa kalian rukunya dengan gerakan berdiri, misalkan kalian pengen yang sisi sempurnanya gitu ya, kenapa nggak dari awal sholatnya dengan berdiri? Jadi ruku saat itu dikondisikan dengan situasi ketika berdiri, ketika takbiratul ihram itu tadi ya. Kalian sholat berdiri atau dengan keadaan duduk. Paham kalian? Kemudian salam. Salam penutupan. Assalamualaikum warahmatullahi. Apakah harus membelokkan kepala, menghadap ke kanan dan ke kiri? Hah? Kenapa? Harus nggak? Ketika kalian salam nih, kepala harus dihadapkan sebelah kanan? Hah? Harus nggak? Misalkan nih si Hambali, misalkan si Dahlan kelamaan kelamaan di luar, misalkan kepalanya ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dia tidak menoleh ke kanan dan tidak menoleh ke kiri, boleh nggak? Jadi pada dasarnya salam ya salam, hanya ucapan rukun qauli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tanpa menggunakan gerakan menoleh ke kanan dan ke kiri. Itu semuanya adalah sunnah. Disunahkan untuk menoleh ke kanan itu pada salam yang pertama. Salam kedua termasuk rukun nggak? Ya. Jadi salam cukup sekali dengan menoleh ke kanan. Boleh nggak ke kiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya ke kanan kan kalian, misalkan si Adi sama Bintang, akhirnya ada hadapan, boleh nggak? Batal salamnya. Salamnya apa? Batal kalau dia niat main-main misalkan, atau biar niatnya bercanda gitu. Ya lucu ya. Romantis. Ya. Tapi kalau nggak ada niatan nggak ada niatan bercanda, atau dia lupa, dia baru tahu ternyata sholat itu seperti itu gitu ya. Ternyata kalau salam itu kanan dulu, dia nggak tahu. Gara-gara dia udah lama nggak sholat, akhirnya dia salam menghadap ke kiri, itu baru diperbolehkan. Kemudian sekarang kita ke syurutu sihhatis sholah,
syarat-syarat yang membuat sholat itu menjadi sah ya. Di antaranya adalah Islam. Nah, di sini syarat sahnya sholat ada 15. Yang pertama adalah Islam. Jadi intinya kalau dia nggak Islam ya nggak sah sholatnya. Misalkan kalian punya teman orang Nasrani misalnya, dia pengen sholat. Misalkan si Rizky dia punya best friend, tapi dia Nasrani. Saking dekatnya, misalkan Nandang ya. Nandang. Kita anggap dia beda keyakinan misalnya. Saking dekatnya, kemana-mana itu pengen bareng aja gitu. Bahkan ketika ibadah pun si Rizky ngikut, atau si Nandang ibadah Rizky ikut. Enggak ya? Enggak. Misalkan contoh saat itu si Nandang ngikutin Rizky sholat. Gimana itu sholatnya? Tidak sah sholatnya. Tidak sah, tapi jangan dibilang ke teman kamu, jangan sholat, nggak sah kamu sholat. Jangan. Memang kalau dalam koridor radiasi fikih, menurut sahnya sholat harus diselamatkan, tetapi pada saat itu jangan. Didukung aja, yaudah nggak apa-apa kamu sholat. Jadi secara tidak langsung adalah dakwah secara sir, ya, secara pelan-pelan, secara tidak langsung gitu. Jangan langsung di-justice. Kenapa kamu sholat? Percuma saja kamu kamu sholat atau tidak, kamu masuk neraka. Jangan ya, jangan. Walaupun memang secara syarat sah dia nggak sah sholatnya, sholatnya tidak diterima gitu misalnya. Tapi jangan terang-terangan atau misalkan saat itu Nandang, Rizky, aku kan udah ikut kamu sholat, gantian dong kamu ikut ke mana? Mau gereja atau mana Nandang? Tekong. Ini seperti itu. Jadi harus Islam. Yang kedua adalah tamyiz. Tamyiz, masih ingat kemarin perbedaan antara tamyiz dengan bulu? Tamyiz dengan bulu. Kalau bulu apa? Kalau bulu balik. Kalau bulu artinya dia itu sudah mencapai sisi dewasanya gitu ya, sisi besarnya ya, yaitu perkiraan umur 15 tahun. Itu salah satunya ciri-cirinya. Yang kedua, dia sudah, misalkan dia belum sampai 15 tahun, akan tetapi dia sudah mimpi indah, bukan karena dipaksa gitu ya. Intinya dia sudah ya seperti itu ya, maka dia sudah dianggap balik. Atau kalau misalkan dia perempuan, dia sudah mengeluarkan haid, maka itu sudah dianggap balik. Beda dengan tamyiz. Kalau tamyiz apa? Dia bisa, misalkan nih Alawi, dia kecil, ini mama saya, nah ini bukan, itu sudah dianggap tamyiz. Tapi kalau dia bukan, ini mama saya, mama orang nggak ke mama saya, kasihan ya, terjadi fitnah, ada orang ketiga, orang keempat. Walaupun anak kecil ya, dia belum balik, tapi dia sudah bisa tamyiz. Kemudian dia sudah memenuhi syarat ya, tadi rukunnya, wudunya benar, ya sudah, sholatnya sah, jadi sah. Jadi nggak harus balik. Balik itu masuknya ke wajib sholat. Jadi beda wajib sholat dan sah sholat. Misalkan kayak Bashir, dia sudah tahu gitu. Misalkan dia diberi kelebihan gitu, dia cerdas, sudah umur segitu sudah mindsetnya itu udah luar biasa gitu. Ya, dia tahu tentang kewajiban sholat itu, dia tahu tentang syarat sah sholat. Ya sudah, dia sah sholatnya, walaupun dia belum taklif ya, belum mendapatkan kewajiban gitu ya, tanda-tanda syarat-syarat wajib pada dirinya. Karena dia belum balik gitu ya. Jadi orang tamyiz syarat sah sholat tidak harus balik. Walaupun anak kecil yang kalau kalian lihat biasanya anak-anak itu, kalau misalkan dia tahu gitu ya, ya sah sholatnya. Tapi kan kebanyakan anak-anak kan nggak tahu, sholat main-main, bercanda ya, nggak sah sholatnya gitu ya. Jadi kalian jangan
mentang-mentang anak-anak terus main-main, kamu jangan sholat di sini, sholat kamu nggak sah, main-main gitu, jangan. Ditegur yang baik. Takutnya apa, nanti dia akan trauma gitu. Oh ini misalkan Ustaz Ardi ini jahat, masa orang sholat dilarang kan gitu. Padahal kan niatnya bagus, niatnya baik, maksudnya jangan rame di sini. Kalau mau main jangan di sini. Tapi kalau anak kecil kadang suka memutarbalikan fakta untuk mengadu ke orang tua, gitu ya. Kemudian ketiga adalah dukhulul waqt, sudah masuk waktu sholat. Misalkan si Afif atau si Isan kelamaan di Jakarta, mungkin beda 1 menit atau 2 menit, misalkan contoh dia sholat duhur ternyata belum masuk waktunya, maka sholatnya tidak sah, harus diulang. Dia harus tahu waktunya kapan, ya, harus masuk waktu. Kalau kalian sholat, misalnya, Ustaz saya mau sholat sekarang, lagi semangat nih, saya mau sholat sekarang pokoknya, ya nggak bisa. Mau sholat, misalkan sholat duhur, mau sekarang nih, saya lagi semangat saat ingin mendekatkan diri kepada Allah, ingin mendapatkan pahala, ingin sholat khusyuk, sholat duhur sekarang, nggak bisa. Karena apa? Karena memang harus masuk waktunya. Kemudian wa alla ya'taqida fardhan min furudiha sunnah. Apa maksudnya di sini? Jadi orang yang sholat dia tidak boleh meyakini bahwasanya yang tadi yang Ustadz sebutkan atau yang kemarin ya, rukun-rukun sholat, dia mengatakan wah ini nggak wajib, tapi ini sunnah. Misalkan baca Al-Fatihah, dia yakin kalau itu adalah maka sholatnya tidak sah. Tapi misalkan Rizky udah kelamaan nggak sholat misalnya, nah, ini kayaknya ruku ini atau sujud ini apa nggak perlu ini, udah nggak usah sujud lah, langsung ngapain sujud misalnya. Nah itu apa? Sholatnya tidak sah. Kalau sholatnya tidak sah ya pasti tidak diterima. Jadi harus sah dulu baru diterima atau tidak. Atau kalau misalkan si Bintang misalkan baru mengenal Islam, dia hidupnya di pedalaman misalkan, ke kota alhamdulillah, jadi tahu Islam gitu, bisa sholat. Dia ini ragu, misalkan Fatihah sama baca surat, ini sunnah apa wajib ya? Gimana hukumnya? Kenapa nggak apa-apa? Oh bukan. Ya kalau itu bisa lah sebagai alternatif kedua jawaban bagi si Bintang. Kita bahas masalah fikih ya. Kalau kita bilang nggak apa-apa Ustaz karena dia baru mengenal Islam, nah itu nomor 2 itu masalah dari sisi dakwah. Tapi kalau dalam sisi fikih sah atau tidak, nah, jawabannya sah atau tidak. Kayak tadi Nandang, kalau dari sisi dakwah ya jangan disalahkan. Tapi kalau dari sisi fikih sah atau tidak. Saat itu Bintang misalkan dia ragu antara baca surat, baca Al-Fatihah dengan baca surat itu sunnah atau rukun, sunnah atau wajib. Saat itu maka salatnya sah. Karena dia tidak mentakyin, karena dia tidak menunjuk. Kecuali kalau si Bintang, oh ini Al-Fatihah ini sunnah, itu salatnya tidak sah. Tapi kalau dia ragu antara baca surat itu kan sunnah ya, Al-Fatihah wajib termasuk. Kalau misalkan dia bimbang, gamblang, secara umum dia, antara Fatihah sama surat ini kayaknya ada yang sunnah, kayaknya ada yang wajib, tanpa menunjuk, maka sah salatnya. Alla ya'taqida fardhan min furudiha sunnah, itu yang fardu. Tapi kalau kebalikannya, kayaknya baca surat ini wajib, ya nggak apa-apa. Karena derajatnya sunnah sama wajib tinggian mana? Wajib. Kalau wajib diturunkan nggak bisa. Tapi kalau sunnah diangkat, ya masih boleh. Gitu ya, Bintang, paham? Adrian paham? Misalkan
duduk tasyahud awal. Jadi ada duduk tasyahud awal, ada duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir hukumnya? Hah? Siapa yang ngomong sunnah? Hafif sunnah? Wah, kalau kamu hadir aja ngomong sunnah, apalagi yang nggak hadir. Isan? Tasyahud akhir? Hafif yang hadir aja ngomong sunnah. Lagi yang hadir. Mencari pendapat dia ya. Ya nanti Ihsan sama Dalang bisa nanya-nanya ya ke teman gitu. Kalau melihat video, ya hukumnya rukun, wajib. Tasyahud awal hukumnya sunnah. Sunnah. Ardi, misalkan Ardi imam duhur, dia nggak tasyahud awal. Rakaat kedua, sujud langsung berdiri, boleh? Apa? Boleh kalau lupa. Boleh kalau lupa. Dede, misalkan Dede imam maghrib, masya Allah saking bacaannya lembut enak sampai lupa. Langsung berdiri setelah rakaat kedua, nggak pakai duduk tasyahud awal. Gimana Dede? Boleh? Hah? Boleh, kenapa? Oh, karena lupa. Ya nggak apa-apa, suka-suka. Tadi si Ade boleh karena masa tadi kamu ngomong lupa? Lupa ya? Boleh. Ya boleh mutlak. Boleh karena memang dia bukan termasuk rukun. Maksudnya ke sunnah. Nanti kita bahas tentang sunnah-sunnah yang ada di dalam sholat. Nanti ada sunnah sebelum sholat, sunnah di tengah sholat, sunnah setelah sholat. Nah kalau kayak tadi tasyahud awal itu adalah sunnah di dalam sholat. Itu nanti ada dua, ada sunnah abad, ya, sunnah abad, ada sunnah hayat. Pernah dengar ya kalian ya? Ketika kalian ya masa lalu lah di SD atau di SMP atau SMA. Kalau Ustadz sih SD udah pernah dengar gitu. Dalam boyan baru lahir. Masih ingat gak Dahlan abad sama hayat perbedaannya apa? Ada ingat? Hah? Ada ingat? Nah, kamu karena baru belajar. Belum terakhir. Ya kalau abad nanti ada ya penjelasannya ya. Yang mana sunnah yang benar-benar ditekankan. Kalau misalkan meninggalkannya disunahkan untuk sujud. Jadi bukan boleh karena lupa. Kamu nggak duduk tasyahud awal, nggak apa-apa. Tapi ingat jangan dipraktekkan. Teman-teman udah tahu saya hukumnya ini. Imam di sini, makmumnya masyarakat misalkan. Subhanallah, pede aja berdiri. Jangan, ya jadi fitnah. Terus setelah sholat berdebat. Ustaz Abdi tadi kenapa? Ini sudah saya tegur. Subhanallah, kenapa kok nggak duduk lagi malah berdiri? Bapak ini nggak tahu belum belajar fikih ya ini. Nggak boleh ya, jangan. Tidak boleh. Walaupun memang hukumnya sunnah, tapi kalau sudah menimbulkan fitnah, bisa mengadu domba, jadinya tidak bagus. Jadinya apa, nanti nggak ada yang sholat di belakang Ustaz Ardi. Kayak kemarin salah pesan minuman. Jadinya besok udah nggak mau teman-teman nyuruh Ardi, nyuruh yang lain, takut salah pesan. Kita sebentar aja ya di sini kita tahlil ya. Kodoan fima malo. Kodok yang kemarin ya. Insya Allah akan terus. Makanya kalian yang rajin doanya, rajin ibadahnya, rajin setorannya, rajin belajarnya. Biar Ustadz ini enak gitu ngetiknya. Kayak kemarin Ustadz video, ya Ustadz video itu aja. Sekali-sekali Albi Ustadz video itu nggak pernah Ustadz Albi atau Ihsan atau Dahlan. Kayak kemarin kan berkah sekali tuh siang kan, menjelang sore ya, siang menjelang sore ya. Rizky, Muroja Adi mana? Di pohon kelapa. Itu kan alami. Ustadz lagi apa? Santri lagi apa? Oh, Ustadz langsung. Muroja. Sebagian tidur, sebagian sebenarnya nih kalau Ustadz mau yang muroja dapat mentahan.
Cuman Ustaz kayaknya kasihan gitu sama yang tidur-tidur itu. Nah, masalahnya Anca nggak tidur gitu, dia lagi murojaah gitu kan. Ya kan Ustaz, lah Ardi yang biasanya rajin lagi istirahat gitu, kan kebalik. Kayak kemarin tuh kan ketika ada survei dari apa? Yayasan. Dari yayasan kan seharusnya yang bagus dapat bagus, ini nggak kebalikannya kayak Ardi kan. Padahal Ardi bagus, kalau Anca kebalikannya ya semua orang tahu lah, everybody know ya ini. Misalnya berbulan-bulan. Kenapa? Saya berbulan-bulan. Iya. Makanya kalian ditingkatkan lagi. Insya Allah nanti mentahan nanti bisa usahakan ya. Oh, masih mau mengusahakan. Sembuh gimana insya Allah? Ya? Sembuh gimana? Kok kamu yakin? Yakin. Saya tidak langsung ini nyuruh satu lagi di sini. Si Isan sama udah pernah ya dapat ya Isan ya? Belum pernah. Sama Abi. Enggak kayak yang kemarin yang subuh? Enggak ada. Oh enggak ada. Nggak ada. Dahlan? Oh ya enggak ada ya. Anak kemarin chat dong. Ya insya Allah nanti. Insya Allah. Kemudian waqaharatu anil hadatsain. Jadi yang namanya sholat dia itu harus suci daripada hadas. Mau itu yang besar ataupun yang kecil. Kalau misalkan dia tidak menemukan, misalkan ya untuk toharoh ya, dia nggak nemu air, dia nggak nemu batu misalkan, kan dia saking mewahnya gitu ya, lingkungannya semuanya emas misalkan, emas sampai nggak ada batu sekalipun gitu, atau tisu pun nggak ada saat itu, habis lah atau apa. Ya maka saat itu dia tetap harus sholat hurmatul waktu. Sholat dengan menghormati waktu. Yang mana nanti harus mengganti ketika sudah menemukan apa alat untuk taharah, air, batu, dan sebagainya. La haula wala quwata illa billah. Kok batu? Debu. Tayamum maksud Ustaz, tayamum. Iya ya, maksudnya dua-duanya misalkan. Ya, itu juga masuk batu dalam hal misalkan kalian habis qadul hajat misalkan, habis buang apa? Hajat misalkan. Kalian kan orang-orang kaya kan sering buang hajat kan? Iya. Makannya Masya Allah cuman sebentar transit buang. Maka saat itu dia tetap wajib sholat. Kenapa? Karena sudah masuk waktu sholat, masa iya kita tidak sholat walaupun memang ini sunnah, walaupun sunnah. Kemudian waqaharatu anin najasa fis saub wal badan wal makan. Jadi pakaiannya yang dipakai oleh si sholat itu, orang yang sholat itu tadi itu harus suci, tidak boleh ada najis. Kalau kotor bagaimana? Kotor tidak apa-apa. Misalkan kalian cuman punya baju satu misalkan warna putih lagi, seminggu belum ganti, itu kan sudah berubah warna, ya kan, agak-agak gelap gitu kan. Kemudian baunya juga ada buat futsal misalkan, buat sholat, nyuci makan. nah itunya seperti itu, buat tiket, itu tidak apa-apa, tidak apa. Tapi kalau orang awam biasanya orang-orang yang ya maksudnya tidak mengkaji fikih, masa baju buat tidur, buat sholat juga, masa iya baju buat futsal, buat sholat juga, kan nggak boleh najis. Ya sudah, kita iakan aja. Dan itu memang kewajiban kita untuk memberikan contoh agar kita selalu bersih. Harus selalu bersih, walaupun memang secara fikih selama tidak najis loh ya, kotor itu tidak menjadi masalah. Kalau dari bab waroknya, bab zuhudnya, bahasanya gini, masa iya kita menghadap Allah menggunakan baju yang kurang layak, yang yang kotor. Tapi memang secara fikih sah, gitu ya. Kemudian wal badan,
semua anggota tubuh itu harus bersih, tidak boleh ada najis. Seperti yang Ustaz jelaskan dulu, orang yang dia sholat tapi minum. Masih ingat nggak yang dia minum? Sholatnya sah atau tidak? Salat sambil minum sah. Apa? Salat sambil minum sah. Ustaz nggak bahas itu udah pasti nggak, maksudnya dia minum khamar, bukan minum ini. Hah? Iya itu kan sah sholatnya, tapi tetap harus diperhatikan masalah nadhafahnya, toharohnya, kesuciannya. Masalah diterima atau tidaknya itu memang bukan urusan personal, urusan dia sama Allah, sama Tuhan. Dia udah tahu minuman adalah haram, tapi kalau dia wajib atau tidak wajibnya sholat, tetap wajib sholat. Jadi apa yang di mulut, apa yang di mata misalkan si dahlan dia ngeliat ke atas pohon, kita nggak ya kelapa, ternyata dapat musibah kena kotoran burung, loh ada di sini nih, nyempil di sini. Udah dibersihin tapi masih ada sisa. Kemudian dia sholat, tetap tidak sah sholatnya. Mulut atau di hidung, kan dia habis nyium gitu. Misalkan Ardi kan suka banget dengan kucing, dia penasaran sama kotorannya misalkan. Habis itu ada si Bintang iseng dijorokin, nah kotoran di hidung. Sudah dibersihkan, tapi ternyata setelah sholat dia masih nemu ada kotoran, ya tetap sholatnya tidak sah. Gitu ya. Ada pertanyaan? Nah, tadi alhamdulillah. Bukan cepat, ada tadi. Untuk syarat sah sholat ini kan ada 15. Yang mungkin ini bisa jelaskan sebagian. Nanti kita akan bahas tentang masalah menutup aurat laki-laki terhadap perempuan, ya, aurat ketika sholat dan sebagainya. Itu nanti ada penjabarannya. Kemudian tentang menghadap kiblat, kemudian ya dan banyak syarat-syarat sah yang lainnya. Ini bisa jelaskan, masih ada 7 ya apa? Ada pertanyaan? Burung kering Kenapa? Walaupun kering, najis. Yang namanya kotoran. Kenapa? Yang buat penyamak Itu beda lagi. Itu beda lagi. Kenapa? Yang buat nyamak gak najis. Kalau dibuat sama tidak apa-apa. Tapi kalau iya, yang namanya kotoran tetap najis walaupun itu kering. Misalkan Albi dia memelihara kotoran gitu. Biarin tuh. Ini namanya kotoran ya? Nggak ada. Najis. Karena kalau yang dalam menyamak itu kan beda pembahasan. Karena tujuannya adalah untuk membersihkan daripada lekat-lekat yang ada di kulit. Nah, kalau secara kotoran itu najis ya, secara ini, tapi ulama membolehkan. Karena memang dia itu kan kering gitu ya, kering. Kemudian sesuatu yang lengket, kotoran yang ada di kulit itu kan dia bisa keangkat dengan sesuatu yang kasar di situ. Kan bahasanya darkil hamamah, darki fairil hamamah, kotoran burung dara. Kalau kalian misalkan tahu tekniknya pakai, tapi kalau misalkan hanya coba-coba atau ragu jangan. Ya kalau Ustaz juga mikir gimana caranya membersihkan kulit dengan kotoran burung misalnya. Itu gimana caranya? Yang lain? Udah ya? Naktadim alhamdulillah.
Alhamdulillah rabbil alamin. Naqra doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aktafi bihadzal qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.